Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan membahas tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Nah, jika kalian ingin tahu apa sih paragraf itu, paragraf ialah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Ialah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari paragraf. Paragraf itu terbagi menjadi 4 macam. Apa sih macam-macam paragraf itu? Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada induktif, dan 3 campuran, dan yang terakhir ada deskriptif. Ciri-ciri paragraf deduktif akan dijelaskan oleh Yasifa. Nah, saya akan menjelaskan apa itu paragraf deduktif. Nih, paragraf deduktif ialah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berasal pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Biasanya diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penjelasan yang khusus berupa contoh, bukti, rincian, khusus, dan lain-lain. Arti deduktif sendiri adalah sesuatu yang bersifat deduksi. Bisa kita maknai sebagai sesuatu yang dimulai dari hal yang bersifat umum, yang kemudian menuju hal yang khusus. Deduktif ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu satu, gagasan utama berada di awal paragraf. Mengikuti arti kata deduktif yang berarti suatu yang bersifat deduksi. Paragraf deduktif meletakkan gagasan paragraf utamanya pada awal paragraf. Gagasan utama ini berisi kalimat yang menjelaskan isi paragraf secara luas dan menjadi cara untuk dasar pengembangan isi dari paragraf. Nah, yang kedua, ada pola pengembangannya dari umum menuju khusus. Ciri-ciri yang kedua adalah pola pengembangannya dari umum menuju khusus. Gagasan utama yang bersifat umum akan diikuti oleh kalimat pendukung yang bersifat khusus. Biasanya berisi penjelasan, contoh, ataupun bukti yang bisa mendukung gagasan utama. Nah, dalam kedua ciri ini, dia memiliki contoh, yaitu contohnya seperti social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi yang terjadi saat ini. Hal ini dipilih karena bisa mengurangi risiko penularan antara satu orang dengan orang lainnya. Langkah ini juga bisa dijalankan di beberapa negara yang juga terkena pandemi virus COVID-19 seperti di Italia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa saya bilang ini termasuk contoh dari sebuah paragraf? Nih, kita bisa melihat ide utama dari paragraf tersebut, yaitu social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi yang terjadi saat ini. Nah, itu adalah ide utama yang mencoba untuk memberi gambaran umum dari paragraf ini. Nah, yang contoh kedua itu ada perubahan iklim saat ini menjadi hal utama yang diperhatikan oleh anak muda. Banyak muncul aktivis-aktivis serta berbagai organisasi yang disokong oleh anak muda. Mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu ingin meningkatkan kesadaran akan bahayanya perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, kenapa itu juga bisa menjadi contoh? Sebab perubahan iklim saat ini menjadi hal utama yang diperhatikan oleh anak muda. Menjadi gagasan utama yang memberikan informasi bahwa paragraf ini akan membicarakan mengenai peran anak muda dalam meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim yang terjadi. Nah, jadi ada kesimpulannya nih. Jadi itu kesimpulannya, arti deduktif adalah sesuatu yang memiliki sifat deduksi, memulai dari sesuatu yang umum dan dilanjutkan dengan hal yang khusus. Ini sangat cocok dengan pengertian paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang meletakkan gagasan utamanya yang bersifat umum di awal sebuah paragraf. Kemudian diikuti oleh kalimat khusus yang akan menjelaskan gagasan utama tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yasifa telah menjelaskan tentang paragraf deduktif. Selanjutnya, ada paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif yang dibacakan oleh Andrian. Silakan. Setelah mendengarkan penjelasan tentang paragraf deduktif, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang diawali dengan suatu kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, lalu kemudian diakhiri dengan kalimat utama.
ciri-ciri paragraf induktif tersendiri itu yaitu diawali dengan suatu penjelasan khusus. Yang kedua, pola kalimat telah disusun dari khusus ke umum. Khusus, 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 dan umum. Yang ketiga, kalimat utama merupakan sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir, kalimat utama terletak di akhir pada paragraf. Selanjutnya, jenis paragraf induktif. Paragraf induktif sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf induktif generalisasi merupakan suatu pola pengembang paragraf yang bertolak dari sejumlah fakta khusus yang mempunyai kemiripan menuju sebuah kesimpulan. Kesimpulan generasi ini didahului dengan penalaran generasi. Untuk yang kedua, paragraf induktif analogi merupakan pola penyusunan paragraf berupa perbandingan dari dua hal yang mempunyai sifat sama pengembangan paragraf secara analogi ini didasarkan dengan adanya anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan juga persamaan pola dalam hal lainnya. Yang ketiga, paragraf induktif hubungan kasual. Hubungan kasual merupakan sebuah pola penyusun paragraf dengan menggunakan beberapa fakta yang memiliki pola hubungan sebab dan akibat. Untuk selanjutnya, pola paragraf induktif. Seperti yang saya jelaskan tadi, pola paragraf induktif adalah khusus, 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 dan umum. Yang selanjutnya adalah indikator. Berikut ini tersedia beberapa petunjuk paragraf induktif, terdiri atas menemukan kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Yang kedua, menemukan kalimat yang mengandung gagasan utama pada paragraf. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan paragraf. Nah, setelah saya menjelaskan indikator, ciri, dan pola paragraf induktif, yang selanjutnya adalah karakteristik paragraf berpola induktif. Apa sih karakteristik paragraf berpola induktif itu? Penalaran induktif merupakan usaha penalaran yang bertolak dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus menuju ekspresi umum. Paragraf berpola induktif memiliki ciri seperti berikut. Letak kalimat utama di akhir paragraf diawali dengan uraian atau penjelasan bersuasana khusus dan diakhiri dengan idiom umum. Yang terakhir, paragraf induktif diakhiri dengan kesimpulan. Ya, terima kasih kepada Andrian telah menjelaskan tentang paragraf induktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri paragraf campuran, dibacakan oleh Febria. Pengertian paragraf campuran. Paragraf campuran atau kerap dikenal juga sebagai paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya adalah awal dan di akhir paragraf. Meski begitu, paragraf jenis ini tidak memiliki dua ide pokok dalam satu paragraf. Ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf merupakan kalimat gagasan yang diulang untuk menegaskan atau memperjelas isi atau informasi dalam paragraf. Paragraf ini didahului dengan menuangkan kalimat ide pokok di awal paragraf, kemudian kalimat ide pokok tersebut dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Setelahnya di akhir paragraf ditarik kesimpulan pendukung untuk menegaskan gagasan pokok di awal paragraf. Next. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf campuran. Apa sih ciri-ciri paragraf campuran itu? Paragraf campuran memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya memiliki pola pengembangan kalimat umum, khusus, khusus, umum. Lalu, kalimat gagasan utama, ide pokok terletak di awal dan di akhir kalimat berupa pengulangan ide pokok. Lalu, kalimat gagasan utama di awal paragraf berupa informasi yang bersifat umum, dan yang di akhir paragraf berupa simpulan untuk memperjelas informasi. Dan yang terakhir, kalimat penjelas terletak di tengah paragraf. Selanjutnya, ada jenis-jenis paragraf campuran. Ada beberapa jenis paragraf campuran yang bisa dipakai untuk mengembangkan paragraf jenis campuran berikut. Ini adalah jenis-jenis paragraf menurut yaitu paragraf deskripsi merupakan paragraf yang berisi tentang gambaran suatu keadaan atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Penggambaran ini akan membuat pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, dan mengalami langsung kejadian tersebut. Selanjutnya ada paragraf argumentasi, merupakan paragraf yang berisi kalimat-kalimat dengan tujuan agar pembaca merasa yakin dan menerima gagasan yang dituangkan oleh penulis.
Lalu ada paragraf persuasi, merupakan paragraf yang berisi rayuan atau bujukan agar pembaca terpengaruh untuk menyetujui pendapat yang disampaikan penulis. Dan yang terakhir, paragraf narasi, merupakan paragraf yang berisi suatu kejadian atau sebuah kisah yang membuat para pembaca merasa terharu atau terhibur atas peristiwa tersebut. Lalu ada contoh paragraf campuran. Nah, agar kalian lebih mudah mengerti bagaimana sih paragraf campuran itu, temanya bersepeda. Awal kalimatnya adalah bersepeda adalah jenis olahraga yang mudah dilakukan. Kalimat penjelasnya, bersepeda bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah menjaga kebugaran dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, bersepeda bisa membuat hati merasa senang. Dan kalimat penjelas terakhirnya adalah, maka tak heran jika olahraga bersepeda digemari banyak orang. Terima kasih kepada Febria telah menjelaskan tentang paragraf campuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif mempunyai pengertian. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakannya. Lalu, paragraf deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran tersebut lakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Kemudian, paragraf deskripsi mempunyai tujuan sebagai berikut. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek peristiwa yang dideskripsikan penulis. Selanjutnya, ada unsur-unsur paragraf deskriptif yang meliputi isi. Yang kedua adalah dalam sebuah paragraf organisasi, isi perlu diperhatikan. Yang ketiga ada diksi atau pilihan kata, dan yang keempat adalah impresionisme. Selanjutnya ada pola pengembangan dari paragraf deskriptif. Yang pertama ada paragraf deskripsi spasial, yaitu paragraf ini menggambarkan objek khusus. Yang kedua ada paragraf deskripsi subjektif, yaitu paragraf ini menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Dan yang terakhir ada paragraf deskripsi objektif, yaitu paragraf ini menggambarkan objek dengan apa adanya atau sebenarnya. Lalu, ada beberapa jenis-jenis paragraf deskripsi. 1. Paragraf deskripsi spasial adalah objek yang digambarkan di dalam paragraf ini berupa benda, ruangan, atau suatu tempat tertentu. Yang kedua ada deskripsi subjektif, yaitu paragraf ini mendeskripsikan objeknya dengan tafsiran dan kesan dari penulis itu sendiri. Yang ketiga ada paragraf deskripsi objektif, yaitu paragraf ini menggambarkan suatu objek dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa kesan atau opini penulis. Dari ketiga itu, contoh masing-masingnya apa saja? Contoh paragraf deskripsi spasial. Sungai Dare adalah sungai yang sangat bersih alami. Lebar sungai yang hanya 6 meter membuatnya aman sebagai tempat berenang. Airnya pun bersih dan segar, hampir tidak ada sampah satupun yang mengapung. Di sepanjang pinggiran, tidak terdapat batuan-batuan yang cukup besar. Bagian kiri sungai merupakan sawah yang sangat luas. Sedangkan bagian kanan sungai merupakan hutan. Itulah mengapa sungai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata. Itu merupakan contoh dari deskripsi spasial. Selanjutnya ada contoh dari deskripsi subjektif. Taman Gua Argo adalah tempat wisata yang sangat baik buat keluarga. Tempatnya yang nyaman dan jauh
dari kebisingan kota membuat acara kumpul keluarga menjadi lebih bermakna. Di Taman Buah ini banyak terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti wisata air, wisata panen buah, dan outbound. Di taman ini Anda akan menemukan sebuah kolam buatan yang disengaja dibangun tepat di tengah-tengah taman. Tak hanya itu, tempat wisata ini memiliki ratusan pohon buah yang bermacam-macam, berbaris dengan sangat rapi. Dan contoh yang terakhir adalah deskripsi objektif. Contohnya yaitu sepak bola adalah permainan tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah pola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Tidak hanya itu, sepak bola juga memerlukan wasit sebagai pengadil di atas lapangan. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit dan terbagi menjadi 2 babak, di mana setiap babaknya memerlukan waktu 45 menit. Jadi itulah apa yang dimaksud dari paragraf. Semoga penjelasan kami ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Sekian dari kelompok saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.